Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait pembelajaran filsafat pendidikan, yang mana kita akan membahas tentang paradigma ilmu, tentang konstruktivisme dan paradigma critical theory. Salah satu tokoh yang disebut-sebut sebagai pelopor konstruktivisme adalah Jean Piaget. Nah, di sini adalah dia merupakan seorang psikolog kelahiran Neuchâtel, Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896 di Swiss. Jadi, konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget dalam bidang pendidikan dikenal dengan nama konstruktivisme kognitif atau personal konstruktivisme. Di sini, aliran konstruktivisme adalah satu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan adalah konstruksi atau disebut dengan bentukan. Nah, jadi pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan atau realitas. Pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang. Jadi seseorang dapat membentuk skema, kategori, konsep, dan struktur pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan. Sejak kecil, anak sudah memiliki struktur kognitif tersendiri yang kemudian dinamakan skema. Nah, skema sendiri adalah suatu struktur mental atau kognitif yang memungkinkan seseorang secara intelektualnya beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitar. Jadi skema dapat terbentuk karena pengalaman, proses penyempurnaan skema melalui proses asimilasi dan akomodasi. Lalu, dalam pandangan konstruktivisme, belajar adalah kegiatan aktif di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Jadi peserta didik mencari sendiri makna yang dipelajari, dan siswa harus punya pengalaman dengan membuat hipotesis, memecahkan persoalan, mencari jawaban, menggambarkan, mengadakan refleksi, mengungkapkan pertanyaan, mengekspresikan gagasan, dan lain sebagainya untuk membentuk konstruktif yang baru. Nah, selanjutnya yaitu mengajar. Jadi di sini mengajar dalam pandangan konstruktivisme bukanlah mentransfer pengetahuan dari orang yang sudah tahu. Jadi orang yang sudah tahu ini bisa disebut dengan guru, dan kepada orang yang belum tahu, yaitu siswa. Melainkan membantu seseorang agar dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya lewat kegiatannya terhadap fenomena dan objek yang ingin diketahui. Dan yang selanjutnya itu implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Lalu yang kedua yaitu kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Nah, selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok, yang mana dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki pembahasan terkait paradigma critical theory, yang mana aliran ini sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu paradigma. Mengapa? Karena lebih tepat disebut dengan ideologically oriented dan inquiry, yang mana suatu wacana atau cara pandang terhadap realitas yang mempunyai orientasi ideologis terhadap paham tertentu. Jadi, ideologi ini meliputi neo-marxisme, materialisme, feminisme, Freirisme, participatory inquiry, dan paham-paham yang setara. Lalu, di sini critical theory merupakan suatu aliran pengembangan keilmuan yang didasarkan pada suatu konsepsi kritis
terhadap berbagai pemikiran dan pandangan yang sebelumnya dikemukakan sebagai paham keilmuan lainnya. Lalu, dilihat dari segi ontologisnya, di sini paradigma ini sama dengan post-positivisme, yang mana nilai objek atau realitas secara kritikal realisme. Jadi, yang tidak dapat dilihat secara benar oleh pengamatan manusia. Dan secara epistemologisnya, hubungan antara pengamat dengan realitas yang menjadi objek merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, aliran ini lebih menekankan pada konsep subjektivitas dalam menemukan ilmu pengetahuan, karena nilai-nilai yang dianut oleh subjek dan pengamat ikut campur dalam menentukan kebenaran tentang suatu hal. Sedikit ada dua konsepsi tentang critical theory. Nah, di sini yaitu kritik internal terhadap analisis, argumen, dan metode yang digunakan dalam berbagai penelitian. Jadi kritik ini difokuskan pada alasan teoritisnya dan prosedur dalam memilih, mengumpulkan, dan menilai data empiris. Lalu untuk yang kedua, makna kritikal. Jadi dalam memformulasikan masalah logika bukan hanya melibatkan pengaturan formal dan kriteria internal dalam pengamatan, namun juga melibatkan bentuk-bentuk khusus dalam pemikiran yang difokuskan pada skeptisisme atau rasa ingin tahu atau rasa ingin bertanya terhadap kelembagaan sosial dan konsepsi tentang realitas yang berkaitan dengan ide, pemikiran, dan bahasa melalui kondisi sosial historis. Dan ada 6 tema pokok yang menjadi ciri paradigma critical theory, yaitu problem, prosedur. Nah, jadi metode dan metodologi keilmuan. Pada umumnya, prosedur, metode, dan metodologi dalam penelitian suatu bidang keilmuan yang merupakan suatu hal yang terpisah dan rigid dan cenderung untuk melupakan hal-hal yang bersifat sosial dan historis. Dan untuk poin yang kedua, merumuskan kembali standar dan aturan keilmuan sebagai logika dalam konteks historis. Jadi, dalam paradigma yang telah diterima secara umum, logika ilmu biasanya diperoleh melalui proses yang valid dan kontinu dalam menjelaskan dan memformulasikan ilmu pengetahuan sebagai pengembangan dan bersifat progresif dan kumulatif. Dan yang ketiga yaitu dikotomi. Jadi objek dan subjek. Dalam berbagai penelitian ilmu, penekanan terhadap objektivitas merupakan suatu keharusan agar temuan yang didapat lebih bisa bermakna. Sedangkan hal-hal yang bersifat. Lalu untuk poin yang keempat yaitu keperpihakan ilmu dalam interaksi sosial, yang mana paradigma lama selalu menyatakan bahwa ilmu merupakan sesuatu yang netral atau science is a value free. Jadi ilmu tidak mengenal perbedaan-perbedaan dalam masyarakat untuk mengungkap kebenaran realitas yang ada. Dan untuk poin yang kelima yaitu pengembangan ilmu. Nah, pengembangan ilmu ini merupakan produksi nilai-nilai, yang mana ilmu yang dikembangkan selama ini bukan semata-mata untuk mengungkap realitas yang ada dan mencari kebenaran dari realitas tersebut. Untuk poin yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan atau khusus ilmu sosial merupakan studi tentang masa lalu. Jadi paradigma yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan hasil studi masa kini merupakan pernyataan yang kurang masuk akal, karena hampir semua ilmu sosial pada dasarnya merupakan studi tentang keteraturan sosial pada masa lampau. Baik, cukup sampai di sini presentasi terkait filsafat ilmu pendidikan yang membahas tentang konstruktivisme dan paradigma critical theory. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.